Selamat, Yang Mulia. Selamat kepada Tuan Xin. Nyonya Lian melahirkan seorang anak laki-laki. Ibu dan anak selamat. Hahaha. Tunggu aku lihat. Hahaha. Mimpi Kimation. Hahaha, Zhao ya. Zhao Ea. Oh, Henan Zhao. Apakah raja ini menyukai nama ini? Hahaha. Terima kasih ayah untuk nama ini. Anak itu berterima kasih kepada ayahnya untuk Zhao Ea. Nama ini diberikan saat lahir. Tapi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Raja tidak hanya memberinya nama, dan mendoakan dia mendapat berkah. Anak itu dikirim ke istana pada usia 3 tahun. Raja akan secara pribadi mengajarinya membaca dan menulis, berkuda dan berburu. Anak itu berterima kasih kepada ayahnya. Pan Gun. Raja akan pulang. Lihat baik-baik anakmu. Lihat juga Nyonya Lian dengan baik. Raja telah pulih. Tidak perlu diantar pulang. Benar. Kudengar kamu adalah selir dari Tuan Muda. Kursi ini sudah lama kosong. Kali ini, lolos dari kematian seharusnya juga memberikannya. Apakah kamu takut? Anak patuh. Menantu memuji ayahnya. Datang. Anak kita. Anak kita. Anak kita. Aku bisa memelukmu seperti ini. Bahkan jika kau menderita 100 kali lebih banyak, aku tidak akan ragu. Pelayan melihatnya sebagai kendi anggur. Kau sudah menontonnya selama berhari-hari. Tidak ada apa-apa di sana. Apa obat lembut ini? Gadis, lihat. Apa ini? Apapun itu, pasti itu titik lemah Nyonya keempat. Kamu bilang belum membalasnya. Tarik terus. Bilang tidak ada kesempatan untuk memulai. Biarkan dia santai. Ja? Aku ingin melihat apa yang paling dia pedulikan ada di tanganku. Apalagi yang dia sombongkan.
Nok. Ini didistribusikan ke rumah sakit. Katanya Nyonya Lian melahirkan anak. Menyakiti seluruh istana. Biarkan dia bangga. Sekarang, dia adalah daging di ujung hati sang anak. Butuh ratusan hari. Anak itu berharga. Lagi pula, itu si Jun. Anak baik, jangan menangis, jangan menangis. Oh, ayah sudah menyiapkan banyak barang langka untukmu. Aku akan memberimu hadiah saat kamu berusia 1 tahun. Berhenti menangis. Lalu kenapa tidak? Bagaimana saat kamu besar nanti? Carikanmu seorang nyonya secantik ibumu. Tapi itu juga tidak berhasil. Secantik ibumu. Aku tidak bisa menemukannya. Aduh, jangan menangis. Zhaoer, kamu tidak puas. Lalu kenapa tidak memberi si kecil susu lagi? Aku takut dia akan menangis lebih keras. Hei, baiklah, datang. Ah, Kamu lihat, ayahku tidak sebaik pengasuhku. Tidak ada yang lain di mata pelayan. Sebaliknya, anak, kamu sudah menjadi ayah beberapa kali. Kenapa ini terasa seperti pertama kali? Pertama kali di hatiku. Sudah 2 bulan. Kapan aku bisa melakukannya lagi? Seseorang hampir melahirkan. Bukankah kamu akan menjadi ayah lagi? Hei, kamu tahu apa yang aku bicarakan? Anak. Tuan. Nona Sen sakit perut terus-menerus. Akan melahirkan. Aku benar-benar diberitahu oleh selir. Aku akan melihat. Aku akan pergi bersamamu. Tetap di sini. Tunggu aku kembali. Lalu habiskan bubur bergizi ini. Ayo pergi. Nanruzen. Hari ini akhirnya tiba. Aku menunggu terlalu lama sepertimu. Nok, gadis itu tiba-tiba sakit perut parah. Apa yang dikatakan wanita itu? Aku tidak tahu bagaimana wanita itu pingsan. Zihui, pergilah undang wanita lain. Jah, Aku khawatir sudah terlambat. Serahkan pada takdir. Liane. Nak, Kenapa kau di sini? Di luar berangin. Dan kau berlarian? Kau tidak boleh masuk ke sana. jika kau ingin membunuh gadismu, hentikan aku. Naonya. Kabar dari Balai Jingshu. Nan Rongsen sulit melahirkan. Wanita itu juga pingsan. Anak ini sepertinya sudah hampir tamat. Sayangnya aku sakit. Tidak bisa berada di sana. Kalau tidak, biasakan dengan ekspresi sombong Nanruzen. Aku ingin melihat bagaimana rupanya sekarang. Naonya. Pelayan baru saja melihat. Nyonya Lian buru-buru ke perpustakaan.
Selamat kepada gadis yang melahirkan anak laki-laki. Selir. Lian hijau. Sang putra bahkan tidak melihatnya. Nan Rujan, ini tidak bergerak bersamamu. Jika tidak tahu, kau pikir itu kau yang baru melahirkan. Liana, aku tidak menyangka kau melakukan ini. Anak ini harus lahir. Aku harus melakukan hal yang 100 kali lebih sulit dari ini. Kau melihat anak itu. Bagaimana? Aku rasa tebakan kita 9 dari 10. Tidak apa-apa. Pria itu sudah terlalu lama sangat tampan. Begitu lamanya sampai aku pikir akan sulit menghilangkannya dari pikiran dalam hidup ini. Tapi sekarang sangat berbeda. Kamu langsung pergi ke petugas medis untuk memeriksa denyut nadi. Kamu langsung pergi ke gudang untuk mencari lebih banyak arang. Ganti selimutnya juga. Jangan sampai dia kedinginan. Apa suplemen besar yang kamu cari di dapur? Mereka buat. Antarkan segera. Ya, dengan senang hati. Istrimu tidak tahu apa-apa. Jangan hentikan pelayan. Jika kamu benar-benar membuatnya lelah, lihat aku tidak menghukummu. Apa yang masih kamu lakukan berdiri di sana? Ja? Anak itu terlalu ramai. Aku hampir kehabisan napas. Sabarlah dan lihat apakah kamu masih berani keluar dalam angin kencang. Selir ini sudah keluar dari masa nifas. Tidak apa-apa terkena angin. Apakah hanya pengering rambut? Siapa yang menganggap dirinya sebagai wanita stabil? Dan penuh darah. Tidak bisa berdiri tegak. Hanya sedikit lelah. Tidak ada anak yang mengatakan itu. Tuan muda, banyak orang yang melihat. Siapa yang berani melihatku? Cungkil mata mereka. Benar-benar ingin aku mencungkil. Mata kecil tidak berani. Gadis. Aku menyalahkanmu. Dalam 2 tahun terakhir, jika kamu benar-benar bekerja di istana, benar-benar terlalu berlebihan. Membuatmu menderita banyak di halaman lain. Aku pikir kamu akan membencinya. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Gadisku adalah wanita yang paling baik dan lapang di dunia. Apa yang terjadi dengan selir itu? Selir sedang memikirkan anak itu. Istana anak itu sudah mengirim seseorang ke sini. Silakan pergi. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Dingin, pulang dan istirahatlah lebih awal. Jaga itu dan biarkan Nyonya istirahat lebih awal. Kamu tahu apa? Kirim anak laki-laki. Nyonya sedang minum teh. Nyonya, kamu masih marah pada Nyonya Lian. Aku tidak marah. Dia sebenarnya lupa membunuh anaknya untuk membantu Nona Zan melahirkan. Lupakan balas dendam membunuh anak.
Dunia ini tidak ada yang seperti balas dendam membunuh anak. Luo Qinglian tidak akan pernah membantu Nan Rouzhen. Semua yang dia lakukan pasti ada tujuannya. Yunar baik, tersenyum dan tunjukkan pada ayahmu. Ketika Yunar lahir, dokter mengatakan proses persalinannya lama. Risiko asma bawaan. Untungnya, aku punya kantong wangian untuk dibawa. Tidak apa-apa, Yun. Ayah di sini. Kamu yakin tidak apa-apa? Anak lagi, kamu lihat, Yunar tersenyum persis seperti kamu. Kenapa kamu pikir dia mirip kamu? Xie Gongzi memuji. Tuan, pulang dan lihat. Liu Weiju menangkap seorang pembunuh. Anak laki-laki. Bagaimana bisa ada pembunuh di Lianwuju? Pasti Luo Qinglian yang membuat masalah. Aku tidak tahu siapa yang kamu sakiti di luar. Pertama bantu aku melahirkan. Pembunuh lagi. Kebetulan sekali. Anak perempuan laki-laki. Kamu tidak apa-apa? Semuanya baik-baik saja. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Lepaskan topengnya. Itu seorang wanita. Jah, itu dia. Kamu kenal dia? Wi Gongzi. Siang tadi, budak menemani nyonya keluar. Kami melihat seseorang mengikuti kami di jalan. Budak melihat dia seorang wanita. Kupikir itu hanya kebetulan. Tidak menyangka dia punya niat jahat. Aku sebenarnya mengikuti anak itu. Jadi ini memang disengaja. Siapa yang mengirimmu? Tidak ada yang menyuruhku. Aku bertindak atas nama surga. Untuk membunuh pelacur kejam ini. Ayo. Potong kakinya. Jangan khawatir, Nak. Selir ingin mendengar apa yang dia katakan. Aku tidak membutuhkanmu, wanita beracun. Aku tidak bisa membunuhmu hari ini. Bahkan jika kau menjadi hantu di masa depan. Aku juga akan menuntut nyawamu bersama saudaraku. Saudaramu? Dan siapa saudaramu? Tuan muda, sepertinya ada kesalahpahaman. Katakan. Siapa kau dan mengapa kau datang untuk membunuh? Kau mencari aroma anggrek seperti ini di seluruh kota. Tapi ini... Di mana kamu? Menyeberangi jalan Huangquan. Siapa kau? Mengapa kau membunuhku? Sebenarnya, aku bukan orang yang kau cari. Sama seperti kau mencoba menemukan orang ini. Aku memakai dupa ini hanya untuk memancingmu keluar. Kau bukan aku. Jika begitu, kau sudah mati sekarang. Jangan khawatir. Katakan semuanya. Aku janji kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Namaku Zhao Qingyun. Orang tua meninggal sejak dini. Saudaraku Zhao Qingzi yang membesarkanku. Setiap hari, kami hidup dari beberapa hektar tanah yang kurus. Meskipun aku seorang wanita, tapi sejak kecil, aku suka bertinju dan menendang. Tidak seperti saudaraku, Jie Behbake. Penuh dengan ilmu. Saudaraku sering belajar puisi dengan teman-temannya saat tidak ada pekerjaan. Sejarah klasik. Selalu pulang sebelum gelap. Sampai suatu hari 6 bulan lalu. Sampai aku selesai makan malam. Sudah mulai gelap. Dia belum juga kembali. Aku gelisah. Sampai subuh. Tiba-tiba aku mendengar ketukan di pintu. Siapa itu?
Kakak, apa itu kau? Kakak, ada apa denganmu, kakak? Jampun. Kakak. Ada apa, kakak? Apa yang terjadi, kak? Aku ingin menghentikan pendarahan. Tapi darahnya terlalu banyak. Tak bisa dihentikan. Aku hanya bisa melihat wajah kakakku dengan helpless. Semakin pucat. Naonya, Bangun. Kakakku menggunakan sisa kekuatannya yang terakhir. Memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Apa yang dia katakan? Kakakku bilang, ketika aku baru saja kembali, aku menutup kotak kecil. Ini. Jia Pingse. dimasukkan ke dalam karung, dibawa ke tempat yang tidak diketahui. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Aku hanya tahu ada bau harum yang mengambang di sekitar. Seorang wanita yang penuh nafsu dan tak tahu malu, terus menggoda dia. Kakakku akhirnya tidak bisa menahan diri. Jadi apa yang terjadi? Kupikir semuanya sudah berakhir. Siapa sangka orang-orang itu gila. Membunuhnya. Kakakku adalah seorang sarjana yang lemah. Bagaimana bisa melawan orang-orang ini? Untung dia Jia pintar. Pura-pura mati menipu orang-orang ini. Menunggu mereka pergi. Setelah itu, dia melarikan diri pulang. Tapi dia terluka parah. Dan aku terus mengatakan itu. Kakakku sudah mati. Satu-satunya saudaraku di dunia ini tidak akan pernah bangun lagi. Apa hubungannya denganmu datang untuk membunuh? Itu dia. Dia adalah pembunuh yang menggoda kakakku. Gibris. Bahkan saudaramu sendiri tidak pernah melihat wajah wanita ini. Bagaimana kamu bisa mengenalinya? Aku mengenalinya. Saudaraku Samuel bersamanya. Perjodohan kulit. Secara alami meninggalkan aromanya di tubuhnya. Aku mengingat aroma ini dengan kuat. Bersumpah untuk menemukannya. Balas dendam untuk saudaraku. Sudah setengah tahun. Aku mencari semua toko bubuk wangi seukuran balok melengkung. Tapi tidak pernah menemukan. Sampai hari ini, aku bisa menciumnya dari kejauhan. Aku tidak akan pernah melupakan aroma ini sampai mati. Tuan muda bersumpah. Sama sekali tidak. Tuan muda dan pelayan mengikuti Nona sepanjang hari. Bisa menjamin, Nona tidak pernah melakukan hal-hal itu. Jika ada kebohongan, aku lebih baik disambar petir. Bangun-bangun. Kapan aku mengatakan kamu? Bangun-bangun. Anak. Wanita ini menangis. Jangan berpikir itu bohong. Aroma itu adalah satu-satunya petunjuk kematian saudaranya. Dia tidak bisa mengingatnya salah. Dupa di bawah anak telah disiapkan khusus. Tidak pernah sama di luar. Bahkan jika hati selir terbuka lagi. Sangat sulit untuk berdebat. Tubuhmu memang berbau berbeda hari ini dari biasanya. Pelayan hampir lupa. Nona, kini siang yang biasa aku gunakan sudah habis. Tidak berlanjut untuk sementara waktu. Pelayan meminta kepada pengawas sekotak dupa lainnya. Untuk sementara. Siapa yang menggunakan dupa apa? Para budak tidak tahu. Sepertinya disebut 100. Hilis. Tidak tahu siapa yang menggunakan Bayu Siang. Pelayan akan bertanya kepada pengawas sekarang. Tidak perlu, Sunan Chun ada di sini. Anak memberitahu rumah sakit. Suruh semua orang segera pergi ke Jinqiwan. Terutama Aula Jingshu. Mangerti, Nok. Kamu tidak bisa membunuhnya. Pulang dan berkemas.
Barang-barang tinggalkan di balok melengkung. Lupakan semuanya di sini. Hidup yang baik lagi. Aku yakin kakakmu tahu. Aku pasti berharap kamu akan. Aku jelas tidak bisa menanganinya. Tapi aku bisa membantumu. Kamu sengaja datang padaku. Tanyakan lebih banyak lagi. Tidak pernah hanya karena rasa ingin tahu. Kamu benar-benar ingin membantuku? Bahkan jika kamu mempertaruhkan nyawamu. Hidup dan mati tidak pasti. Jika aku tidak bisa membalas dendam untuk kakakku di hidup ini, apa bedanya jika aku hidup atau mati? Beraninya kamu percaya? Pembunuhan Gong Zidi. Sesulit itu. Aku tidak membunuh mereka semua. Kamu yang tidak tahan. Jika ada sebab dan akibat di dunia ini, kamu harus melihat berapa banyak penderitaan seumur hidup yang akan kamu gunakan untuk membayar kejahatan yang dilakukan dalam hidup ini. Gadis itu meminta semua orang segera pergi ke Taman Jinkyu. Sekarang juga berarti sekarang. Sangat terlambat. Pasti ada hubungannya dengan pembunuh dari Union Guard. Bagaimana dengan Litang? Kenapa dia tidak kembali setelah mencari kabar? Gadis. Bagaimana hasilnya? Gadis, Lian Weiju ini sangat hati-hati. Pesan diblokir dan rapat. Yang kecil juga menghabiskan banyak uang. Baru tahu bahwa pembunuhnya adalah seorang wanita. Dan namanya Siapa namanya? Zhao Qingyun. Zhao Qingyun. Zhao Qingze. Mungkinkah pembunuh ini ada hubungannya dengan Zhao Qingze? Bejinggan terlambat. Mohon maafkan saya, Tuan dan Nyonya. Banggan. Saudari Zen, yang mengetahui berita itu pada saat yang sama. Kenapa kamu terlambat? Seharusnya sudah tiba sejak lama. Tak disangka, Yuner batuk sedikit saat pergi. Kakak benar-benar khawatir. Menemani sebentar. Kakak juga tahu Yuner lahir dengan asma. Kakak benar-benar tidak berani mengabaikan. Memanggil semua orang begitu terlambat hari ini, karena ada sesuatu yang terjadi yang tidak bisa dimaklumi oleh orang luar. Ada yang bilang di bawah sang anak. Seorang pangeran kecil bukan miliknya sendiri. Itu ibunya. Meminjam untuk punya anak. Tidak ada angin, tidak ada ombak. Saudari sejati. Apa yang harus kamu katakan? Selir tidak tahu dari mana rumor ini berasal. Tapi Selir tidak melakukan kesalahan apapun kepada sang anak. Minta sang anak untuk belajar. Karena belum dilakukan. Kenapa kamu begitu buru-buru meminta sang anak? Apakah kakak tidak mengerti 4 kata dari pembersih? Kakak hanya tahu bahwa yang bersih adalah bersih. Tapi kamu tahu bahwa rumor lebih ganas dari harimau. Kenapa kakak tidak boleh takut? Tidak sulit untuk tahu jika kakak tidak bersalah. Itu adalah tes darah. Bagus. Ini satu-satunya cara. Bagaimana menurutmu? Selir-selir tuan muda tahu status mereka yang rendah.
Menggongsi tidak menyerah. Simpan di sampingmu. Anudra. Semua yang Selir miliki sekarang diberikan oleh Tuan Muda. Jika sang anak memintanya kembali, Selir tidak akan pernah mengeluh. Tapi awan berbeda. Dia seperti Sier Zauer. Semua adalah kelanjutan dari darah sang anak. Sang anak sekarang meninggalkannya. Biarkan ikan tumbuh menjadi manusia. Yuna tidak akan tahu. Kalau begitu, Kimei pergi mengambil semangkuk air. Jah, tunggu. Aku takut siapapun bisa mengambil air ini. Hanya kakakku yang tidak bisa mendapatkannya. Kakak, apa artinya ini? Jika tawas ditambahkan ke air ini, meski tidak berhubungan langsung, juga cocok. Karena kakakku tidak bersalah. Mengapa repot-repot membuat orang curiga? Terima kasih atas peringatannya. Kimai pergi menjemput Yuna. Chimei. Gadis itu dan hidup kita dipertaruhkan. Jangan khawatir. Nona Zen, jangan khawatir. Jarum ini tidak terlalu sakit. Bukan pada kamu. Tentu saja tidak sakit. Yuner telah menderita kedinginan sejak lahir. Akhirnya Ansheng selama 2 hari. Untuk dirawat lagi. Membangkesnya. Anakku yang malang. Dia adalah Tuan Muda. Kamu juga anak kecil. Mengapa kamu begitu menderita? Selir sama dengan kakak. Pertama kali menjadi ibu. Aku lebih baik menderita, tidak peduli seberapa sakitnya. Aku tidak ingin menyakiti anak sedikit pun. Tapi pernahkah kamu memikirkannya? Jika ini tidak terjadi. Meski awan panjang, orang dewasa selalu dibebani rumor. Tidak bisa mengangkat kepala. Apakah kakak menginginkan ini? Berikan bayinya padaku. Asalkan dia adalah darah daging putra sendiri. Mulai sekarang, kamu dan anakmu bisa tegak. Di dalam dan di luar rumah putra ini, tidak ada yang bisa membicarakanmu lagi. Ikan. Ikan. Ikan, ikan, ada apa denganmu? Ikan-ikan. Yuer, ada apa denganmu? Bagaimana dengan kantong aroma Ogawa Kimei? Di pelukan Tuan Muda. Panggil dokter.
Jangan menakuti ibumu, Yuna. Jangan menakutinya, Yuna. Yuna, kamu di sini. Yuner. Yuna telah pergi. Aha, awan-awan. Wow. Ya Tuhan. Buka matamu dan lihat. Dia baru saja lahir beberapa hari yang lalu. Mengapa kau mengambilnya begitu kejam? Kenapa begitu? Anak, tuan muda. Jika aku benar-benar tidak berbohong padamu, Yuer benar-benar keturunanmu. Lihatlah selir tanpa ikatan. Selir tidak melakukan kesalahan apapun pada anak, jika tidak ada balas dendam. Benar. Turut berduka cita. Yuna telah pergi. Itu kamu. Itu kamu. Kamu berdahulu sakit. Hanya dia yang gagal. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan Mucinian. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak bermaksud menyakiti anakmu Xiao Zhan hari itu. Aku telah mendoakannya selama bertahun-tahun. Siapa sangka kamu bisa menyimpan dendam untuk membunuhku. Kamu sangat kejam. Ah, Juan. Tidakkah kamu memiliki selir? Ah, semuanya sudah berakhir. Biarkan awan beristirahat dengan tenang. Tidak, Tuan Chimei. Bawa anak kecil itu turun. Tidak, tidak. Pemakaman. Canada Catalan. Aku bilang bawa anak kecil itu turun. Gadis. Gadis. Ah? Anak. Tes setetes darah ini, sayang. Yun Er. Awan sudah hilang. Tentu saja tidak perlu tes darah. Nok. Anak ini punya sesuatu untuk dikatakan. Litang, apa yang ingin Anda katakan, Tuan? Si penjahat sekarang adalah pelayan Nona Zhen. Seharusnya setia kepada Tuan. Jangan bilang Nona Zhen benar atau salah. Tapi yang satu ini, sungguh sulit bagi penjahat untuk pura-pura tuli dan bisu. Jadi meski dengan ketidaksetiaan, menenggang I've mengkian adi Tuan. Si penjahat juga harus mengatakan yang sebenarnya. Katakan apa? Nona Zhen tahu dalam hatinya, jika ingin kembali bangkit, cara paling efektif adalah mengandung darah daging sang anak. Hari semakin jauh dari terakhir kali tidur bersama. Nona Zhen mengambil risiko, menemukan pria yang tampan, dan pria yang penuh puisi.
Nona Shen punya tempat tinggal lain di luar rumah besar. Apa omong kosong yang kau bicarakan? Mungkin karena aku memarahimu beberapa kali sebelumnya. Kau menjebakku di sini. Apa yang dikatakan si penjahat indah? Setelah minum, setiap kalimat adalah benar. Dia menyuruh beberapa penjaga untuk menjaga pintu, memancing pria itu ke tempat tinggal. Aku menyalakan dupa di kamar. Hanya tahu ada bau yang sangat harum bertebaran. Pria itu tidak tahu dia sudah terperangkap. Hal buruk terjadi dengan Nona Shen. Nona Shen, untuk mencegah hal ini terbongkar, melakukan pembunuhan. Kupikir sudah selesai. Siapa sangka orang-orang itu gila. Membunuhnya. Dan orang ini adalah Shao Qingze. Setelah membunuh Shao Qingze, Nona Shen hamil dengan lancar dan melahirkan anak kecil Yun Er. Dia pikir sudah selesai. Tidak disangka, anak itu akan meneteskan darah hari ini untuk menguji kerabat. Litang, bangun. Jah, Bagus. Itu tidak benar. Putra bukan. Jangan sentuh aku. ya, itu hebat. Putri, kamu sebenarnya. Jangan dengarkan omong kosong bawahannya. Jie s'engage mais je bats Selir. Selir tidak tega menginjak semut sampai mati. Bahkan semut pun tidak tega diinjak sampai mati. Kalimat ini sangat familiar. Apalagi yang ingin kamu perdebatkan? Putra. Bahkan jika benar, semuanya palsu. Tapi hati Ruzen untuk putranya itu nyata. Putra hanya tahu ada banyak selir. Tapi tahukah kamu dibandingkan dengan banyak? Untuk apa itu? Selir malang tidak punya pikiran lain. Hanya ingin tinggal di samping putra dengan sepenuh hati. Selir malang benar-benar tidak ingin membebani putra. Selir hanya ingin berbohong. Tapi begitu kebohongan keluar, aku tidak bisa menahan diri lagi. Langkah demi langkah, Selir dipaksa ke jalan buntu. Tidak ada jalan, Tuan. Oh. Beri orang awan tahu bahwa kesalahan bisa diubah. Kabar baik. Apakah putra benar-benar punya kesempatan untuk berubah? Tidakkah kamu memberi Ruzen? Kamu terus bilang itu untuk putra. Melakukan kejahatan keji ini. Dengan kata lain, biarkan putra menanggung kejahatan ini untukmu. Jadi kamu masih berani bilang mencintai putra. Jadi kamu berani bilang menyesal. Nyonya Lian berkata dengan baik. Kamu sama sekali tidak menyesal. Aku hanya mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan untuk hidup. Bagaimana putra bisa mentolerir? Bahkan jika kamu benar-benar menyesal. Tapi racun harimau tidak memakan anaknya. Jika saja ini bisa diselesaikan hari ini. Siapa yang bisa percaya kamu tidak akan membuat kesalahan lagi di masa depan? Li Tang hanya melayani beberapa hari di perpustakaan terlarang. Tahu bahwa Nan Ruzen punya banyak hal berbahaya. Jadi bagaimana sebelumnya? Coba Kimei dengan baik. Aku takut ada hal yang lebih mengejutkan. Recruit Budak. Budak merekrut segalanya. Semua itu adalah yang Nona Zen paksa budak lakukan. Hahaha. Nok, Aku benar-benar ingin memotong hatimu sekarang.
Lihat warnanya apa. Ayo. Serat wanita beracun ini keluar dan tembak dia. Nah, selir ini berani meminta tuan muda untuk mengampuni nyawa Nan Ruzen. Maaf, Dosanya tidak bisa dimaafkan. Bagaimanapun, dia telah menangani Nak selama bertahun-tahun. Jika tuan muda membunuhnya sendiri, masalah ini sampai ke telinga pangeran. Pangeran pasti akan menganggap Nak kejam dan tidak berperasaan. Selir ini berpikir bahwa dia bisa membiarkan hidupnya dan mengusirnya dari kediaman tuan muda. oke. Seperti yang Nyonya Ellen katakan. Menurunkan Nan Ruzen menjadi selir. Segera usir dari kediaman tuan muda. Ayo pergi. Kupikir aku masih Nyonya Sai. Mengapa adikku tiba-tiba berhati lembut? Sekeras Ambisai Serigala. Mengembalikan harimau ke gunung mungkin bukan langkah bijak. Bahkan jika itu untuk memenangkan pujian Nak, mengorbankan kesempatan terbaik untuk balas dendam. Itu harga yang cukup mahal. Kehilangan anak, juga kehilangan status. Semua yang kau dapatkan berubah menjadi asap. Aku hanya berharap Nan Ruzen bisa menyesali ini. Nok. Tenang. Bagaimana aku bisa aman? Nan Ruzen, dia terus menunda-nunda. Dan sekarang dia memiliki seorang anak. Dia pasti akan lebih tidak setia kepada kita di masa depan. Jika isi kotak ditemukan, kita... Jangan khawatir. Meskipun Nan Ruzen materialistis, tapi tidak bodoh. Dia ingin mengalahkan Luo Qinglian. Tidak kekurangan tempat untuk mengandalkan kita. Ini juga alasan mengapa dia menunda-nunda tetapi tidak menolak. Bersabarlah dan tunggu. Kadang-kadang dia menyadarinya. Nyonya No Husheng, Jia Mejehchi. Dia diusir dari bawah Xingzi.
Makan pelan-pelan, jangan tersedak. Nyonya. Nyonya, aku tahu kau tidak akan menginginkanku. Nyonya, kau tetap milikku. Jika aku tidak mengirimmu ke istrik aprikot, ini tidak akan berakhir seperti ini. Nyonya, bawa budak ini kembali. Budak akan membawakanmu teh dan air, menjadi sapi dan kuda untuk melayanimu seumur hidup. Jah, kau sudah melakukan banyak untukku. Kau pantas diperlakukan dengan baik. Nyonya Xia, Nyonya Xia, apakah kau mendapatkan kotak anggur? Seperti 9 kotak masih ada di tangan Luo Qinglian. Tidak di tanganmu. Jadi bagaimana aku bisa membawamu kembali? Nyonya, tidak apa-apa. Tidak ada yang mengenal Luo Qinglian lebih baik dari budak ini. Ada budak yang akan menasihatimu. Aku pasti bisa merobek-robek si jalang itu. Nyonya, meskipun 9 kotak ada di tangan Luo Qinglian, tapi budak ini pernah melihat peta itu. Budak bisa menggambarnya untukmu. Kau pernah melihat peta itu? Jah? Oak, aku akan membawamu kembali setelah kenyang. Enak. Nyonya. Jiue Ran Yun. Apa yang kau lakukan kembali ke sini? Aku kembali untuk melihat istriku. Siapa istrimu? Oh, bukankah istrimu seharusnya di Jingshuguan? Aku ingat sekarang. Istrimu telah diusir dari rumah besar. Menjadi selir. Bagaimana pendatang baru bisa jatuh? Mengingat orang lama lagi. Ingin kembali lagi. Bukan seperti diriku. Apa? Jangan pikir kau mengkhianati Nanruzen. Kau telah memberikan kontribusi. Orang sepertimu yang menjual satu demi kejayaan. Kami bahkan tidak ingin hidup. Kami tidak mau. Pipi. Dengarkan aku. Apa yang kau bicarakan dengan penjahat ini? Uzih Jia. Keluar. Xiangya Li Tang. Ya, Nyonya. Kamu pelayan siapa? Dia memang bukan pelayan. Begitu kau pergi ke aula Jingshu, kau mungkin disalahpahami oleh semua orang. Mereka akan bilang kau menjual demi kejayaan. Pengkhianatan. Apakah kau benar-benar ingin? Selama aku bisa mencari tahu kebenaran untuk istriku dan anak kecilku. Apa yang harus dilakukan dengan Sikyo? Si kecil rela. Semua yang dia lakukan. Sudah saudaraku. Adalah kerabatku. Itu luar biasa. Dia kembali. Permisai. Mengkhawatirkan Nyonya. Aku minta maaf untukmu. Membuatmu menderita begitu banyak. Lanjutkan bicara. Kupikir kami telah salah paham padamu. Kau rela dimarahi. Pelindung yang setia. Kami baik-baik saja tadi, Litang. Aku tahu kau setia. Aku tidak akan pernah mengkhianati Nona.
Benarkah? Siapa yang tadi terus memukulku dengan sapu? Siapa? Siapa? Bukan aku, hahaha. Nanti, aku akan melapor ke Tuan. Ambil kembali auditorium secara resmi. Mulai sekarang, kita akan menjadi satu keluarga. Bahkan jika kita bersatu kembali. Siang dan malam kecil. Akhirnya menantikan hari ini. Si kecil khusus menyiapkan hadiah besar untuk Nyonya. Aku akan menutup pintu. Setelah si kecil tiba di Museum Jingshu, meskipun Nan Rongsen menganggapku sebagai sahabat, tapi kadang-kadang, aku juga akan berdiskusi secara pribadi dengan Kimei. Nyonya sudah menonton lama. Ini hanya sebuah kendi. Tidak ada apa-apa. Nona, lihat. Ini Nyonya. Ini bukan balok melengkung. Ini bukan desa. Ini tempat apa sih? Kamu bilang ini yang paling dipedulikan oleh putra keempat. Ya, itu yang didengar si kecil. Apapun itu, pasti titik lemah Nyonya keempat. Apa yang aneh dari peta ini? Nyonya, Kenapa dua saudari ada di sini? baru dapat kabar. Nan Wuzhen meninggal. Kesengsaraan manusia. Tidak ada yang lebih baik dari mendapatkan segalanya. Kehilangan semuanya. Surga mengangkat Niakes Kibi Kopungkak. Pada akhirnya, dia jatuh berat tanpa bernapas. Pukulan seperti ini bagi Nan Wuzhen. Tidak diragukan lagi hukuman yang paling mematikan. Nan Wuzhen berhati ular dan kalajengking. Ini yang pantas dia dapatkan. Ya, ini karma yang pantas dia dapatkan. Apa masalahmu? Kenapa kamu terlihat tidak bahagia? Aku tidak tahu. 4 tahun. Sejak anakku meninggal. Hidupku dijalani untuk hari ini. Dan sekarang aku akhirnya mendapatkan apa yang kuinginkan. Kenapa? Aku tidak sebahagia yang kupikirkan. Bahkan jika Nan Wuzhen menderita 1000 kali lebih sakit. 1000 kali tidak bisa menghidupkan kembali anakku. Nan Wuzhen sudah mati. Tidak mengambil sedikit pun kekayaan dan kemuliaan yang pernah kualami. Tidak mengambil sedikit pun dunia ini. Luo Qinglian tidak bahagia. Jika ada pendapatan, jika sesuatu hilang. Di atas meja terletak peta yang telah disita. Dia sudah penuh dosa. Diam-diam mencairkan keuangan pengambilan biji-bijian. Mencairkan salep rakyat gemuk rakyat. Hi Yunshu bahkan lebih. Dan kerja keras banyak pejabat baik. Tetapi hanya untuk memuaskan ambisi tuannya yang berkembang pesat. Pelayan meminta putra untuk aman. Apakah nyonyamu sudah tidur? Nona tidak ada di Lian Weiju. Aku akan pergi ke Qiqingyuan untuk mencariku. Tapi aku tidak melihatnya di jalan. Nyonya juga tidak pergi ke putra. Kemana dia pergi?
Kenapa kamu di sini sendirian? Hari ini sangat dingin. Kenapa kamu tidak beristirahat dengan baik? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku mendengar sesuatu hari ini. Mengingatkanku pada banyak kejadian masa lalu. Nandruzen sudah mati. Gadis. Dia memperlakukanmu dengan sangat baik. Dan kamu kesal padanya. Jika saja dia memiliki sedikit kebaikanmu. Aku tidak akan berakhir di sini. Putra telah memuji kebaikan Selir lebih dari sekali. Aku belum terganggu. Kamu lelah mendengarkan. Aku mengerti. Aku harus kembali dan memikirkannya. Pujianmu harus sedikit baru. Jika suatu hari aku menemukan bahwa Selir ini sejahat Nandruzen, akankah putraku membenciku? Sebanyak dia. Oke, jadi sepertinya. Aku harus meletakkan beberapa kalajengking beracun di tempat tidurmu besok. Lalu biarkan mereka menusukmu 2 kali. Lawan racun dengan racun. Lihat apakah kamu takut. Takut. Selir sudah lama tidak tahu bagaimana rasanya takut. Satu-satunya yang bisa membuat Selir ini takut, mungkin itu yang berikutnya. Ada apa denganmu hari ini? Selalu mengatakan sesuatu yang salah. Selir. Dosa tidak bisa dimaafkan. Tolong hukum. Kejahatan apa? Menipu langit. Menambah api. Perampokan jalanan. Karena itu, pengkhianatan Litang. Kamu yang membuatnya terjadi. Hanya untuk bukti. Untuk mengungkap wajah asli Nandruzen. Ya. Oke. Jadi, dia adalah orang 4D. Setelah jatuh ke air hari itu dan sengaja menjebakmu. Semua yang kamu lakukan adalah sengaja. Hanya untuk mencari tahu kebenaran. Ya. Oke. Jadi aku berpura-pura gila di halaman lain. Semua hanya akting. Untuk membuatku merasa bersalah membawamu kembali. SSST. Oke. Sangat bagus. Sangat bagus. Bagaimana dengan aku? Ketika aku berlarian tergesa-gesa untukmu. Di matamu. Aku pasti terlihat konyol. Seperti orang bodoh yang dipermainkan. Benar? Tidak. Apa itu? Bahkan jika kamu punya perasaan padaku. Cinta. Bagaimana kamu bisa tega menginjak-injak ketulusanku untukmu?
Masih bermain dengan tepuk tangan. Jangan menangis. Air mata tidak berguna bagiku. Sedikit tidak tahan. Lalu konspirasi. Jika tidak tahan, kamu akan membuat rencana besar. Yang ketujuh berkata, kamu adalah Zhuge perempuan. Dan dia benar. Tapi aku tidak pernah berpikir. Orang yang tidak bisa melihatmu dengan jelas akan menjadi aku. Anak. Aku benar-benar salah membaca selir. Apa? Baik dan luas hati. Apa yang naif dan lugu? Luo Qinglin sudah meninggal sebelum masuk ke rumah besar. Aku sekarang sulit dipercaya. Apa bedanya? Aku benar-benar bisa memanfaatkan orang yang paling kucintai. Tidak apa-apa. Mesinnya kelelahan. Yakinlah. Izinkan aku bertanya satu hal terakhir. Untukmu. Apakah aku hanya satu alat balas dendam? Dan aku sudah mati. Jika aku bilang tidak, apakah sang putra masih akan percaya? Ya. Waktu. Apakah aku masih memiliki hati? Perselisihan wanita-wanita ini. Mengapa kau tidak tahu? Mengapa kau begitu keras kepala? Ini semua adalah karma. Apa? Orang yang dicintai sang putra. Bukan Luo Qinglian yang sebenarnya sama sekali. Itu adalah Luo Qinglian dalam bayangannya. Itu palsu. Ini karma. Aku tidak ingin melakukan karma itu. Tidak ada kebencian. Penuh kasih dan pahit.
LVBI. Dr. Lu. Mengapa kau di sini? Mengapa aku tidak boleh datang? Jalan berbeda. Kau dan aku bukan teman seperjalanan. Silakan kembali. Hei, tunggu sebentar. HMPH, bagaimana kau meninggalkan kediaman putraku? Aku berbalik dan tidak mengenal siapapun dalam beberapa hari. Selain membahas bisnis, kita punya hal lain yang harus dilakukan. Apa yang ingin dilakukan sang putra? Berobat. Ada apa dengan sang putra? Bukankah dokter harus duduk untuk memeriksa denyut nadi? Silakan duduk. Ada apa dengan anak itu? Sakit di mana-mana. Pertama-tama, aku buta. Tidak bisa melihat orang yang paling dekat di bantal. Lalu ada ketulianku. Aku tidak tahu apakah aku harus percaya apa yang kudengar. Ada lagi? Dan lidahku punya puluhan ribu kata untuk ditanyakan. Ingin mengatakan. Tapi tidak bisa menanyakan satu kata pun. Aku tidak tahu satu kata pun. Sepertinya anak itu tidak ke sini untuk berobat, tapi untuk meminta obat. Jika kamu menemukan orang yang kamu cintai telah berbohong padamu, bahkan jika dia jujur padamu, bisakah kamu pernah mempercayai ketulusannya lagi? Apakah ada obat untuk penyakitku? Baik. Ketika aku kecil belajar obat dengan ayahku, aku sering membuat kesalahan. Suatu kali ayahku tidak tahan lagi. Aku dihukum berlutut di depan pintu selama 3 hari 3 malam. Tidak boleh makan. Saat itu, berkat Lian R. Lian setiap hari, mereka semua diam-diam membawa beberapa makanan dari rumah, memberikannya padaku untuk dimakan. Lalu aku tahu dia punya luka. Jadi aku bertanya padanya. Jadi dia bilang, ibunya tidak mengizinkannya membawakanku makanan. Jadi setiap kali aku keluar, akan dikejar dan dipukuli oleh ibunya. Aku tahu dia melakukanmu dengan baik. Apakah perlu pamer seperti ini? Aku melihat kesedihan dalam dirinya. Sangat menyakitkan, aku bilang padanya. Tidak bisakah kamu hanya membuat alasan? Mengapa kamu menderita begitu banyak untukku? Dan dia berkata, Hei, aku pasti gila. Akan dikirim ke pintu secara pribadi. Mendengarkan sainganku dalam cinta. dia bilang dia tidak suka berbohong. Dia hampir tidak pernah berbohong. Karena dia berani. Tidak takut akan konsekuensi. Tapi sekarang dia berbohong padamu. Dan kamu tahu kenapa? Karena dia punya sesuatu untuk ditakuti. Dia takut kehilangan. Di dasar hati sang anak, dia terus mengingatkan dirinya untuk berubah. Jika masih seperti Luo Qinglian yang sederhana dulu, kurasa aku tidak akan bertahan hidup beberapa hari lagi. Tapi meski begitu, dia masih harus khawatir bagaimana menyembunyikannya darimu. Jangan sampai kamu membencinya sekarang. Orang yang bahkan dia sendiri benci. Bukankah itu membuktikan ketulusannya? Kepohangan terbongkar. Tapi dia dengan sukarela mengaku. Dia merindukan cintamu untuk dirinya yang sebenarnya. Dia bahkan tidak tahan dengan dirinya yang dibagus-baguskan. Bukankah itu membuktikan ketulusannya? Seperti kata pepatah, obat pahit, obatmu benar-benar tepat sasaran. Haha, obat akan menyembuhkan penyakit. Tidak. Penyakit sang anak belum sembuh. Penyakit sang anak adalah penyakit nurani. Tidak ada obatnya di sini. Obat untuk nurani. Apa yang kamu lakukan? Anakmu tolong kembali. Etika medis yang buruk. Kenapa kamu masih buru-buru pasien? Hati sang anak sudah longgar. Tidakkah kamu ingin memarahi di makan berikutnya? Li Bei, kenapa kamu tidak tinggalkan anak keempat dan kembali membantuku? Tolong kembali.
Lu Bei, Lu Bei. Nona, kamu belum makan seharian? Sebanyak yang kamu mau. Jangan makan sekarang, kamu bisa makan nanti. Naonya, Nyonya Sunancen sudah datang. Sang anak memintamu pergi ke suatu tempat bersamanya. Tuan, ini SST. Kamu tahu siapa yang diwakili oleh ini? Lentera teratai adalah untuk meratapi yang telah meninggal. Mungkinkah ada teman lama sang anak yang meninggal? Aku. Yang ini. Bisa tebas siapa ini? Itu adalah Seorang selir. tepat sekali. Kamu yang pura-pura gila di halaman lain. Yang itu adalah kamu yang tak terkendali. Yang ini untukku melihatmu masuk istana dan memilih pelayan. Dan yang ini. Kamu yang bersabar dan tertidur. Gadis, kita lepaskan masa lalu. Mari mulai dari awal. Aku bukan lagi Luo Qinglian yang dulu. Apakah kamu masih bersedia memulai dari awal denganku? Seandainya aku hanya menyukai kebaikanmu. Lalu apa nilai ketulusan ini? Mungkin salah satu cinta. Hanya teguran. Semua yang tak tertahankan darimu. Masih berharap. Tak pernah pergi. Mengapa Tuan memperlakukan selir dengan begitu baik? Aku harap kamu bisa memperlakukanku seperti ini juga. Aku jatuh cinta pada Qinglian. Aku bersumpah dengan lentera lotus ini. Untuk Tuan dalam hidup ini. Siluet melankolis ini.
Kamu Luo Qinglian. Tak pernah menyerah. Aku, Renson, selamanya. Tolong beritahu aku roh jahat ini. Aku tidak meragukanmu. Kamu mulai meraguiku. Tuan muda punya permintaan lain. Aku tidak tahu apakah aku bisa menjawabnya. Ini Li Tang. Tuan sudah memikirkannya. Sejak Li Tang kembali ke Lianwei Residence, Tuan muda tidak tahu kebenarannya. Mengucilkannya di mana-mana. Mengatakan dia adalah Su Liang Chuan kedua. Selit ini berpikir, daripada memblokir mulut santai semua orang, mengapa tidak menjauhkan Li Tang dari tanah yang salah dan benar? Li Tang pemberani dan cerdik. Juga jarang melek huruf. Kebetulan ada kekurangan di Kabupaten Kuin. Jika kamu bersedia, aku akan memohon kepada ayahku. Biarkan dia mengikutiku pergi dari Kuliang. Anak ini akan meninggalkan Kuliang. Baik, Ada urusan resmi lainnya. mungkin kamu sudah mendengar. Ini adalah kasus kematian teratas yang menyebabkan banyak masalah belakangan ini. Aku memang mendengarnya dikatakan. Ku dengar beberapa narapidana hukuman mati membayar banyak uang untuk hidup mereka. Membuat rakyat biasa menderita untuk mereka. Ya, orang kaya berjuang untuk bertahan hidup. Tentu saja, kamu bersedia membayar berapapun jumlahnya. Tapi inilah hal anehnya. Kantor penjara pengadilan ternyata dibobol. Aku tidak bisa menemukan kurirnya kemana-mana. Ayah sangat marah hari ini. Dia mendengar uang yang dicuri itu dikirim ke negara. Biarkan aku memeriksanya. Huan Zhou. Itu jauh. Jadi tangan dan mata. Orang-orang di balik ini pasti tidak sederhana. Nyonya, mohon tinggal. Nyonya, si penjahat ini pergi. Aku tidak tahu kapan akan bertemu Nyonya lagi. Nyonya sangat baik kepada si penjahat. Si penjahat bahkan tidak bisa melayani di sampingnya. Aku sangat sedih.
Anak ini telah memberimu pekerjaan yang diidamkan semua orang. Pastikan untuk memegangnya. Buat perbedaan. Ini adalah hadiah terbaik untukku dan anak ini. Cuaca Huanzhou. Cuaca di Litang Huanzhou sangat lembab. Kamu masih memiliki luka lama. Pastikan untuk memperhatikan pelan. Jangan sampai masuk angin. Nyonya, sure. Apakah kamu ingat bahwa bajuku adalah milikmu saat itu? Pakaian Ziwei telah menyiapkan beberapa pakaian untukmu. Jangan lupa untuk menggantinya. Di musim dingin, kami juga akan menyiapkan beberapa pakaian berlapis kapas untuk dikirim kepadamu. Ya. Tuan dan Nyonya. Si penjahat pasti akan membuat beberapa prestasi dalam perjalanan ini. Sebagai balas budi kebaikan Nyonya dan anak ini. Pergilah. Berkendara, berkendara. Menjemuri. Hum. Oke. Kamu bicara banyak dengannya. Tidak ada yang perlu diceritakan padaku. Anaknya meninggal. Harus lari setiap saat. Sibuk dengan bisnis. Ingat jangan terganggu. Selir tidak akan merindukan anak di rumah. Hahaha. Apa yang kamu tertawakan? Apa yang kamu tertawakan? Oke, aku ingat. Aku ingat. Ayo pergi. Anak. Dan menertawakan kalian. Ingat apa yang kamu katakan tidak. Bisa merindukanku. Mengerti. Nanti akan ada kakak ipar. Menjemuri. Nyonya bilang dia tidak akan merindukan anak. Mengapa anak masih begitu bahagia? Apakah kamu mengerti sesuatu? Aku bilang biarkan dia tidak terganggu. Itu karena aku tahu dia pasti berpikir panjang dan lama. Aku bilang padanya aku tidak akan merindukannya. Itu karena aku tahu dia akan kembali ke hatinya seperti panah. Ini adalah percakapan cinta. Oke. Rindu. Jumlah musim. Ha. Nyonya Lu. Ada apa dengannya? Kamu mengkilik Luo Qinglian. Tuan muda tenang. Penjahat mencari di mana-mana. Bahkan kandang tidak ditemukan. Wanita ini pasti bersembunyi. Seorang wanita. Tangkap dan takuti. Apakah kamu takut dia tidak akan mengatakannya? Dia bisa menjelaskan. Ini yang ini. Bodoh. Siapa dia, Luo Qinglian? Hanya olehmu. Ayo kita tertangkap olehnya lagi. Nyonya, kenapa Anda di sini? Anak itu menangkap Luo Qinglian. Aku baru saja menyuruhnya mencuri peta. Tuan muda sangat bingung. Masalah, Selir akan mencari cara untuk menyelesaikannya. Kenapa anak itu begitu tidak sabar? Mengambil risiko. Bagaimana aku bisa menahan napas? Ayah telah mengirim anak ketiga ke Huanzhou. Kamu tidak tahu kekuatan anak ketiga. Saat itu, Lu Bei bertanggung jawab atas camp eksplorasi. Hanya beberapa hari. Bantu kami mewujudkan hal-hal di Huanzhou. Sekarang kakak ketiga akan pergi ke sana sendiri. Dalam beberapa hari, aku pasti akan membalikkan keadaan. Jika Luo Qinglian memberinya peta lagi. Ini masalah hidup dan mati bagi kita, Nyonya. Siapa Luo Qinglian?
Mereka menangkapnya. Kakak ketiga akan berusaha keras untuk menyelamatkannya. Dan kamu mendapatkan segalanya. Bukankah ini masalah hidup dan mati? Bagaimana aku bisa menjadi nyonya yang baik sekarang? Bagaimana lagi? Orang ini adalah sahabat terbaikmu. Bencana besar. Bunuh segera, agar tidak ceroboh. Ja. Aku hanya berharap kakak ketiga tidak menemukan peta. Semuanya berakhir. Kenapa selir ini tidak menginginkan ini? Tapi hal-hal di dunia ini seringkali berbalik. Hei. Untuk peta ini, aku rela mengorbankan adikku sendiri. Dia menghancurkan Nan Rushen yang telah dipasang selama bertahun-tahun. Tetap saja berakhir. Sekarang hal-hal tidak dapat diubah. Hanya ada dua jalan bagiku dan anak ketiga. Bukan dia yang mati. Aku mati. Tuan Xiu salah. Ada cara ketiga. Lihat janggut. Membunuh dengan pisau. Ikan mati jaring putus. Tidak mungkin. Pabrik senjata adalah nyawaku. Itu harapan terakhirku. Aku tidak akan pernah menyerahkannya. Tuan Lu punya visi jauh. Menjesenken. Pria buat patah pergelangan. Bagaimana bisa tidak sakit? Itu dia. Daripada gagal total. Lebih baik kehilangan keduanya.